Guys, ingin tahu mudahnya urus pajak UMKM? Yuk simak penjelasan dari kami. Selamat menyaksikan. Baik rekan-rekan, langsung saja kita masuk bahasan pertama mengenai latar belakang yang membicarakan tentang metode perpajakan bagi pelaku UMKM. Untuk pokok bahasan mengenai latar belakang ini terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah apa itu UMKM, yang menjelaskan mengenai UMKM itu sendiri. Yang kedua, mengenai pajak UMKM dari waktu ke waktu. Di sini akan dijelaskan bagaimana perkembangan metode pembayaran untuk pelaku UMKM sebelum tahun 2013 hingga sekarang. Kemudian, yang ketiga ialah alasan pemerintah memberikan fasilitas perpajakan pada UMKM. Dan yang terakhir adalah tujuan dari pemberian fasilitas perpajakan pada UMKM tersebut. Baik rekan-rekan, sekarang kita masuk pada bahasan yang pertama, yaitu mengenai apa itu UMKM. Seperti yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut. Kemudian, mengenai kriteria yang dimaksud pada pasal 6 beserta penjelasannya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dapat dilihat bahwa untuk kekayaan bersih, usaha mikro tidak lebih dari 50 juta, usaha kecil 50 hingga 250 juta, dan usaha menengah 500 juta hingga 10 miliar. Pada kekayaan bersih ini tidak termasuk di dalamnya tanah dan bangunan. Kemudian, untuk penjualan tahunannya masing-masing yaitu untuk usaha mikro tidak lebih dari 300 juta, lalu usaha kecil 300 juta hingga 2,5 miliar, dan usaha menengah 2,5 miliar hingga 50 miliar. Kemudian, kriteria-kriteria yang telah disebutkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tersebut dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia. Baik rekan, kita lanjut pada pokok bahasan kedua, yaitu mengenai timeline bagaimana perubahan tarif pajak yang dikenakan pada UMKM. Terdapat 3 bagian waktu yang menjadi acuan penerapan tarif pajak bagi UMKM, yaitu sebelum Juli 2013, setelah Juli 2013, dan setelah Juli 2018. Sebelum Juli 2013, perlakuan perpajakan bagi UMKM disamakan dengan yang lainnya, yaitu menggunakan tarif umum, seperti halnya untuk wajib pajak orang pribadi akan dikenakan tarif pajak secara progresif hingga 30% sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Kemudian, untuk wajib pajak badan akan dikenakan tarif 12,5% sesuai dengan pasal 31E atau 25% sesuai dengan pasal 17 ayat 2 huruf A. Nah rekan-rekan, kemudian pada Juli 2013 mulai diberlakukan tarif pajak yang baru untuk pelaku UMKM, yaitu sebesar 1% yang kemudian diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Lalu, ada hal yang membedakan dari tarif pajak ini dengan tarif pajak sebelumnya, yaitu pengguna fasilitas ini menyebabkan pajak terutang yang dibayarkan bersifat final. Kemudian, berbagai hal lain yang berkaitan dengan penggunaan tarif ini telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini. Kemudian pada Juli tahun 2019 menjadi kabar baik bagi pelaku UMKM nih rekan-rekan. Tarif pajak yang semula 1% yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sekarang menjadi
setengahnya nih, yang kemudian diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Tentunya jumlah pajak yang terutang akan semakin kecil. Namun, pajak terutang yang dibayarkan tetap bersifat final. Selanjutnya, mengapa sih pemerintah memberikan fasilitas perpajakan sedemikian rupa tersebut pada UMKM? Hal ini tidak lain dan tidak bukan bahwa mayoritas penduduk di Indonesia sebagai pelaku UMKM. Dapat dilihat pada jumlah unit usaha di Indonesia, UMKM telah menyumbang lebih dari 98,8%. Begitu pula pada keseluruhan tenaga kerja, UMKM telah menyumbang sekitar 96,99%. Dan pada PDB atau Produk Domestik Bruto, kegiatan UMKM ini berpengaruh terhadap PDB sebesar 60,3%. Jadi sudah jelas nih rekan-rekan, mengapa UMKM mendapat fasilitas perpajakan tersebut dari pemerintah. Kemudian yang terakhir, apa sih sebenarnya tujuan dari pemerintah dalam pemberian fasilitas tersebut? Yang pertama adalah dengan adanya fasilitas tersebut, pemerintah ingin meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan usahanya demi kestabilan perekonomian di Indonesia. Yang kedua adalah memberikan keadilan bagi pelaku UMKM. Yang ketiga adalah memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam membayar pajak, dikarenakan pajak terutang yang menggunakan fasilitas ini bersifat final sehingga perhitungan pajak terutang semakin sederhana. Lalu yang keempat adalah meningkatkan kontribusi dari masyarakat untuk ikut andil dalam perpajakan di Indonesia. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat besar bagi perkembangan negara Indonesia sendiri. Lalu yang terakhir adalah tambahan pengetahuan akan perpajakan bagi pelaku UMKM. Jadi seperti itu rekan-rekan, gambaran mengenai latar belakang metode perpajakan pada UMKM. Berikutnya yaitu subjek, objek, dan bukan objek pajak atau BOP dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tadi. Subjek pajaknya ada dua, yaitu orang pribadi dan badan usaha. Untuk orang pribadi, jangka waktu penggunaan fasilitas tarif pajak penghasilan final 0,5% ini selama 7 tahun. Untuk tahun selanjutnya, perhitungan pajak menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 seperti biasa. Sedangkan untuk badan usaha terbagi menjadi dua, untuk PT jangka waktunya 3 tahun, dan untuk CV, firma, dan koperasi 4 tahun. Jangka waktu ini untuk wajib pajak lama dihitung sejak tahun pajak peraturan ini berlaku, sedangkan untuk wajib pajak baru dihitung sejak tahun pajak terdaftar. Selanjutnya, ada 4 wajib pajak yang tidak dikenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini. Yang pertama yaitu wajib pajak yang memilih dikenai pajak penghasilan menggunakan pasal 17. Wajib pajak yang memilih menggunakan pasal 17 ini harus menyampaikan surat pemberitahuan ke kantor pelayanan pajak. Untuk tahun pajak berikutnya, tidak diperkenankan lagi menggunakan fasilitas pajak penghasilan final dengan tarif 0,5% dan harus terus menggunakan tarif pasal 17 untuk menghitung pajaknya. Yang kedua yaitu wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas pajak penghasilan pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Yang ketiga yaitu wajib pajak berbentuk usaha tetap atau BUT. Yang terakhir yaitu CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang dikecualikan sebagai objek pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Untuk objek pajaknya yaitu berupa penghasilan dari usaha yang memiliki omset setahun tidak melebihi 4.800.000.000, di mana omset ini merupakan total omset dari keseluruhan gerai atau outlet, baik yang berada di pusat maupun di cabang.
Untuk jenis usaha yang dimaksud di sini antara lain usaha dagang, industri, dan jasa seperti toko, kios, outlet kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung atau rumah makan, salon, dan usaha lainnya. Yang dimaksud dengan peredaran bruto tertentu merupakan jumlah omset dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan yang ditentukan berdasarkan keseluruhan omset dari usaha baik dari pusat maupun cabang. Dalam hal suami istri membuat perjanjian pisah harta atau istri memilih menanggung kewajiban pajaknya sendiri, peredaran brutonya ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran usaha atau omset dari suami dan istri. Yang termasuk bukan objek pajak ada 4, yaitu pertama, penghasilan dari pekerjaan bebas seperti dokter, pengacara, akuntan, notaris, arsitek, pemain musik, dan sebagainya. Yang kedua adalah penghasilan yang didapat dari luar negeri. Yang ketiga, penghasilan yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final seperti sewa rumah, jasa konstruksi, usaha migas, dan sebagainya. Yang keempat yaitu penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Dan berikutnya kita akan mengupas perbedaan antara PP 46 tahun 2013 dengan PP 23 tahun 2018. Untuk subjek pajak, di sini ada perbedaan pada poin yang kedua. Untuk poin yang pertama sama, yakni orang biasa. Sedangkan untuk poin yang kedua di PP 46 tahun 2013 yakni badan non-BUT atau bentuk usaha tetap. Contohnya, firma, PT, CV, Persero, perusahaan dagang, dan sebagainya. Sedangkan PP 23 tahun 2018 yakni hanya sebatas pada PT, CV, firma, dan koperasi saja. Terkait pengecualian subjek pajak untuk PP 46 tahun 2013, yakni orang biasa yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik menetap maupun tidak menetap, dan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Lalu untuk badan, yakni yang belum beroperasi secara komersial atau dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh omset lebih dari 4,8 miliar. Untuk PP 23 tahun 2018, ada 4 pengecualian subjek pajak. Yang pertama, wajib pajak yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A ini mengenai tarif progresif orang biasa. Pasal 17 ayat 2 huruf A mengenai tarif untuk badan atau tarif pasal 31E UU PPh mengenai fasilitas pengurangan tarif sebesar 50%. Yang kedua, untuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi atau orang biasa yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Lalu yang ketiga, badan yang memperoleh fasilitas pasal 31A UU PPh. Ini mengenai fasilitas pembebasan PPh untuk industri di daerah terpencil. Sedangkan PP 94 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP 45 tahun 2019 adalah penegasan dari pasal 31A UU PPh. Dan yang terakhir adalah BUT. Batasan omset untuk PP 46 tahun 2013 dan PP 23 tahun 2018 ini memiliki kriteria yang sama, yakni bagi pelaku usaha yang menerima penghasilan dari usahanya tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan omset tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Lalu terkait pengecualian objek pajaknya. Untuk PP 46 2013 dan PP 23 tahun 2018
ini juga memiliki kriteria yang sama. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Lalu, usaha yang atas penghasilannya telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Dari sisi tarifnya terdapat perbedaan antara kedua peraturan pemerintah tersebut. Untuk PP 46 tahun 2013 menggunakan tarif sebesar 1%, sedangkan untuk PP 23 tahun 2018 menggunakan tarif sebesar 0,5%. Lalu untuk batasan waktu, PP 46 tahun 2013 ini tidak mengatur adanya batasan waktu tertentu. Nah, sedangkan untuk PP 23 tahun 2018, ini ada batasan-batasan waktu untuk setiap jenis subjek pajak. Untuk orang biasa, ini batasan waktunya 7 tahun. Untuk CV, firma, atau koperasi, itu 4 tahun. Dan untuk PT, yakni 3 tahun. Dihitungnya sejak tahun pajak PP berlaku untuk WP lama, dan tahun pajak terdaftar untuk WP baru. Kemudian terkait dasar pengenaan pajak, bila dilihat dari kedua peraturan pemerintah tersebut, ini sama menggunakan jumlah peredaran bruto atau omset setiap bulan. Untuk penyetoran, dalam PP 46 tahun 2013 ada dua macam cara. Yang pertama, setor sendiri atau dibebaskan dari pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain dalam hal dapat menunjukkan SKB ke KPP. Sedangkan untuk PP 23 tahun 2018 bisa setor sendiri atau dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak dengan mengajukan surat keterangan ke KPP. Dan yang terakhir, terkait penentuan pengenaan pajaknya. Untuk PP 46 tahun 2013, ini didasarkan pada omset dari usaha dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan. Sedangkan PP 23 tahun 2018, ini sebenarnya tetap, namun ada sedikit penegasan untuk orang biasa dengan status pisah harta atau memilih terpisah, itu harus berdasarkan penggabungan sesuai prinsip keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Selanjutnya, kita akan mengupas tentang langkah-langkah pelaksanaan PP 23 tahun 2018. Jadi, di sini ada 4 langkah dalam pelaksanaan PP 23. Langkah pertama adalah mendaftar NPWP bagi wajib pajak yang belum terdaftar. Langkah kedua, menghitung pajak terutang, di mana berdasarkan PP 23 tahun 2018, tarif pajak untuk UMKM adalah 0,5%. Langkah ketiga, yaitu pelunasan pajak terutang. Langkah keempat adalah pelaporan SPT tahunan. Sekarang kita akan memasuki langkah pertama, yaitu daftar NPWP. Di bagian pertama, kita akan membahas tentang pendaftaran NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Terdapat 2 persyaratan untuk mendaftar NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Syarat pertama, menyerahkan fotokopi KTP. Syarat kedua, membuat surat pernyataan bermaterai dari wajib pajak yang menyatakan tentang kegiatan dan lokasi atau tempat usaha. Sedangkan bagi wajib pajak badan, terdapat 3 persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftar NPWP. Syarat pertama, menyerahkan akta atau dokumen pendirian. Syarat kedua, menyerahkan fotokopi KTP dan NPWP salah satu pengurus. Syarat ketiga, membuat surat pernyataan bermaterai dari salah satu pengurus yang menyatakan kegiatan dan lokasi atau tempat usaha. Perlu diperhatikan
Dalam hal dokumen persyaratan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan telah tersedia dalam data elektronik pada basis data elektronik DJP, maka fotokopi persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya tidak perlu dilampirkan. Dokumen persyaratan bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya disampaikan secara langsung ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal bagi wajib pajak orang pribadi dan tempat kedudukan bagi wajib pajak badan. Setelah dokumen persyaratan disampaikan, NPWP akan diproses hanya dalam waktu 1 hari kerja. Selain cara pendaftaran manual sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, ternyata terdapat cara alternatif yang lebih mudah loh, yaitu dengan mendaftar NPWP melalui e-registration di alamat berikut. Sekarang kita akan memasuki langkah kedua, yaitu menghitung pajak terutang. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa PP 23 tahun 2018 ini dapat dikenakan terhadap wajib pajak yang peredaran bruto atau omsetnya dalam 1 tahun pajak tidak melebihi 4,8 miliar. Nah, oleh sebab itu, penentuan omset merupakan hal yang krusial dalam menghitung pajak terutang. Pada bagian ini, kita akan membahas sebuah contoh dalam penentuan omset bagi wajib pajak orang pribadi. Diketahui, Tuan Budi memiliki sebuah usaha dengan 3 buah outlet, yaitu outlet A, B, dan C. Pada tahun 2019, omset outlet A adalah 1 miliar, outlet B 2 miliar, dan outlet C 2 miliar, sehingga total omset dari usaha Tuan Budi di semua outlet adalah 5 miliar. Perlu diingat, omset untuk penentuan penerapan PP 23 ini adalah omset dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan. Dengan demikian, untuk kasus Tuan Budi ini, apabila diketahui pada tahun 2018 jumlah peredaran bruto dari semua outlet tidak melebihi 4,8 miliar, maka pada tahun 2019 Tuan Budi dapat dikenai PPh final berdasarkan ketentuan dalam PP 23 tahun 2018 ini. Sedangkan untuk tahun 2020, Tuan Budi jelas tidak dapat dikenai PPh final berdasarkan PP ini karena omsetnya di tahun 2019 telah melebihi 4,8 miliar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengenaan PPh bagi wajib pajak badan. Di sini diketahui PT ABC terdaftar pada bulan Oktober 2018. Dalam hal ini, PT ABC dapat memilih apakah akan dikenai PPh berdasarkan PP 23 ini atau berdasarkan ketentuan umum pasal 17 Undang-Undang PPh. Nah, apabila PT ABC memilih untuk dikenai PPh final berdasarkan PP 23 ini, maka penghasilan bruto PT ABC dari Oktober sampai Desember 2018 dikenai PPh final sebesar 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan. Sedangkan apabila PT ABC memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum pasal 17 Undang-Undang PPh, maka PT ABC wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada DJP. Peredaran bruto dari bulan Oktober sampai Desember 2018 serta peredaran bruto tahun berikutnya dikenakan pajak berdasarkan ketentuan umum. Sekarang kita akan memasuki langkah ketiga, yaitu pelunasan pajak terutang. Ada 2 cara pelunasan pajak terutang bagi UMKM berdasarkan PP 23 tahun 2018. Cara pertama adalah dengan menyetor sendiri oleh wajib pajak yang memiliki omset tertentu dan penyetoran ini dilakukan setiap bulan. Cara kedua adalah melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. Cara ini dilakukan dalam hal wajib pajak yang bersangkutan bertransaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak. Mari kita bahas satu persatu mengenai tata cara pelunasan ini. Kita akan membahas pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain terlebih dahulu ya.
Untuk mekanismenya, pemotong atau pemungut pajak diwajibkan untuk memotong atau memungut pajak untuk setiap transaksi dengan wajib pajak yang dikenai PPh final berdasarkan PP 23 ini. Tarif yang diterapkan dalam pemotongan atau pemungutan adalah 0,5%. Di bagian ini terdapat ilustrasi sederhana mengenai mekanisme pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. Diketahui PT ABC adalah wajib pajak badan rekanan pemerintah yang memenuhi kriteria wajib pajak yang dikenai PP 23. Suatu ketika PT ABC bertransaksi dengan bendahara pemerintah dengan nilai transaksi sebesar 10 juta rupiah tidak termasuk PPN. Dalam hal ini, PT ABC wajib mengajukan permohonan surat keterangan di DJP yang menyatakan bahwa PT ABC merupakan wajib pajak yang memenuhi syarat untuk dikenai PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018 dan menunjukkan surat keterangan tersebut kepada lawan transaksinya yaitu bendahara pemerintah. Kemudian, bendahara pemerintah akan memotong PPh final sebesar 0,5% dari 10 juta rupiah, yaitu senilai Rp50.000. Selanjutnya, kita masuk ke cara pelunasan yang kedua, yaitu setor sendiri. Ada dua langkah dalam mekanisme setor sendiri. Langkah pertama, wajib pajak harus membuat kode billing melalui DJP online, layanan billing DJP atau di KPP atau KP2KP, kering pajak, petugas teller atau CS Bank dan kantor pos, internet banking, ASP, SMS ID billing, atau ATM. Langkah kedua adalah membayar pajak yang dapat dilakukan melalui petugas teller bank dan kantor pos, mini ATM, internet banking dan mobile banking, atau melalui ATM. Dalam pembayaran pajak, hal yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak adalah kode pembayaran. Kode pembayaran pajak dalam e-billing pajak terdiri atas dua kode, yaitu kode akun pajak atau KAP dan kode jenis setoran atau KJS. KAP dan KJS ini berguna bagi DJP untuk mengidentifikasi pembayaran pajak online yang masuk ke kas negara. Untuk pembayaran PPh bagi UMKM, KAP yang digunakan adalah 411128, sedangkan KJS-nya adalah 420. Ternyata ada cara mudah sekali langkah yang bisa dilakukan untuk pembayaran pajak UMKM loh. Caranya adalah dengan membuat kode billing sekaligus membayar pajak terutang dengan mesin ATM. Nah, mari kita bahas satu persatu cara mudah sekali langkah untuk membayar pajak UMKM melalui beberapa bank. Pertama, kita mulai pembahasan dengan Bank Mandiri dulu ya. Ada beberapa langkah pembayaran dengan Bank Mandiri. Pertama, masukkan PIN, pilih bayar atau beli, pilih lainnya, pilih penerimaan negara, pilih buat ID billing pajak, lalu masukkan NPWP, pilih jenis pajak PPh final bruto tertentu, masukkan masa dan tahun pajak, masukkan jumlah pajak yang dibayar, konfirmasi pembayaran, kemudian simpan struk ATM sebagai bukti penerimaan negara. Selanjutnya, kita akan membahas cara pembayaran dengan Bank BNI. Masukkan PIN, pilih menu lain, pilih pembayaran, pilih pajak atau penerimaan negara, pilih pajak masa tertentu, masukkan 15 digit NPWP lalu pilih benar, pilih PPh final bruto tertentu lalu pilih ya, masukkan masa dan tahun pajak, pilih benar lalu masukkan nominal pajak, pastikan ulang, jika yakin pilih benar, simpan struk ATM sebagai bukti penerimaan negara. Terakhir, kita akan membahas cara pembayaran dengan Bank BCA. Masukkan PIN, pilih transaksi lain, pilih pembayaran, pilih MPN, pilih pajak final bruto tertentu, masukkan 15 digit NPWP diikuti 2 digit bulan dan 2 digit tahun, pilih benar lalu masukkan nominal pembayaran, pastikan ulang jika yakin pilih benar, kemudian simpan struk ATM sebagai bukti penerimaan negara. Nah, begitulah cara mudah sekali langkah untuk membayar pajak UMKM dengan beberapa pilihan bank. Sangat mudah bukan?
Sekarang kita akan memasuki langkah terakhir dari penerapan PP 23 tahun 2018, yaitu pelaporan. Pertama, kita akan membahas mengenai SPT 1770. SPT ini diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi. Cara pengisiannya sangat mudah loh. Pada lampiran 3 di baris 16, isi dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto dengan jumlah omset dalam 1 tahun pajak. Kolom PPh terutang diisi dengan PPh terutang setahun berdasarkan penghitungan menggunakan tarif 0,5%. Saat ini, pengisian SPT 1770 dapat dilakukan secara online melalui e-form juga loh. Tentunya cara ini lebih mudah dan praktis. Untuk tata cara pengisian SPT 1770 menggunakan e-form dapat dilihat secara lengkap pada link berikut ini. Berikutnya ada SPT 1771. SPT ini diperuntukkan bagi wajib pajak badan. Cara pengisiannya juga sangat mudah. Pada lampiran 4 di bagian A, PPh final, isikan data sesuai dengan peredaran bruto atau omset dalam 1 tahun pajak. Kolom tarif diisi dengan 0,5%. Untuk SPT 1771 ini, pengisiannya juga dapat dilakukan secara online melalui e-form yang tata caranya dapat dilihat secara lengkap pada link berikut ini. Selanjutnya, kita akan memasuki pokok bahasan berikutnya, yaitu mengenai ketentuan peralihan dari PP 46 tahun 2013 menuju PP 23 tahun 2018. PP 23 tahun 2018 ini mulai berlaku tanggal 1 Juli 2018 untuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak sejak awal tahun pajak sampai dengan sebelum PP 23 berlaku dikenai pajak penghasilan dengan tarif 1% dari peredaran bruto sesuai yang diatur dalam PP 46 tahun 2013. Sementara itu, untuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak sejak PP 23 berlaku sampai dengan akhir tahun pajak 2018 dikenai pajak penghasilan dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto sesuai yang diatur dalam PP 23 tahun 2018. Sedangkan dalam hal wajib pajak yang sebelumnya dikenai PP 46 tahun 2013 tidak lagi memenuhi ketentuan wajib pajak berdasarkan PP 23 ini, maka wajib pajak tersebut menggunakan tarif 0,5% dari PP ini sampai akhir tahun pajak 2018. Kemudian wajib pajak tersebut akan dikenai pasal 17 Undang-Undang PPh mulai tahun pajak 2019. Selanjutnya yaitu contoh kasus atau ilustrasi penerapan PP 23 tahun 2018. Ada pelaku usaha namanya Bu Tejo. Bu Tejo merupakan seorang usahawan yang menjual aneka roti di toko roti enak miliknya. Bu Tejo telah terdaftar sebagai wajib pajak sejak tanggal 5 Januari 2017. Pada tahun 2017, Bu Tejo menggunakan tarif 1% per bulan sesuai PP 46 tahun 2013. Namun, pada tahun 2018, Bu Tejo hendak beralih menggunakan tarif 0,5% per bulan sesuai PP 23 tahun 2018. Nah, apakah Bu Tejo berhak memanfaatkan tarif 0,5% ini? Kita lihat dari catatan keuangan toko roti enak milik Bu Tejo. Diketahui pada tahun 2017 terdapat penjualan roti senilai 600 juta. Lalu ada biaya bahan pembuatan roti, gaji karyawan, biaya lain-lain, dan mendapat penjualan bersih senilai 330 juta. Selain itu, ada penghasilan lain-lain dari bunga piutang, yaitu senilai 10 juta, sehingga didapatkan penghasilan bersih seluruhnya, yaitu 340 juta. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah penghasilan dari penjualan roti sebelum dikurangi biaya-biaya maupun sebelum ada penambahan dari penghasilan lain-lain. Nah, karena pada tahun 2017 penjualan roti senilai 600 juta atau tidak melebihi 4,8 miliar, maka Bu Tejo berhak menggunakan tarif 0,5% per bulan. Terdapat kewajiban perpajakan bagi Bu Tejo, yaitu yang pertama adalah hitung. Nah, apa yang dihitung? Yang dihitung adalah omset atau peredaran usaha dari penjualan roti setiap bulan dan pajak penghasilan setiap bulan.
Nah, misalkan pada bulan Januari 2018, omset usahanya adalah 50 juta, maka pajak penghasilannya yaitu 0,5% dari 50 juta atau 250.000, dan seterusnya sampai dengan Desember tahun 2018. Kewajiban yang kedua yaitu membayar pajak penghasilan yang dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Misalkan untuk masa pajak bulan Januari 2018, maka Bu Tejo harus membayarkan paling lambat tanggal 15 Februari 2018. Misalkan Bu Tejo ingin menggunakan ATM Mandiri untuk membayar pajak, maka langkah-langkahnya yaitu masukkan PIN, lalu pilih bayar atau beli, pilih lainnya, pilih penerimaan negara, pilih buat ID billing pajak, masukkan NPWP, pilih jenis pajak PPh final bruto tertentu, lalu masukkan masa dan tahun pajak. Untuk tahun pajak 2018 bulan Januari, maka kita masukkan 01/2018. Masukkan jumlah pajak yang harus dibayar. Berarti untuk bulan Januari yaitu 250.000. Lalu konfirmasi pembayaran dan simpan struk ATM sebagai bukti penerimaan negara. Kewajiban yang ketiga yaitu lapor SPT. Karena Bu Tejo merupakan perorangan, maka SPT menggunakan SPT 1770. Nah, poin pentingnya yaitu pada lampiran ketiga SPT 1770, pada baris ke-16, yaitu penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final, pada kolom dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto diisi dengan jumlah omset untuk setahun, yaitu 617 juta. Begitupun untuk kolom PPh terutang, diisi dengan jumlah pajak yang harus dibayar untuk 1 tahun, yaitu Rp3.085.000. Yaitu mengenai insentif pajak bagi UMKM terdampak COVID-19. Pemerintah menyadari bahwa pandemi virus corona merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas, baik bagi pekerja maupun pelaku usaha. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya pemberian insentif pajak dalam rangka mendukung penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Pelaku usaha UMKM yang sebelumnya menggunakan tarif 0,5%, karena pandemi COVID-19 ini, pemerintah memberikan insentif pajak penghasilan ditanggung pemerintah sesuai pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020. Penerima insentifnya yaitu wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dan dikenai pajak penghasilan dengan tarif 0,5%. Dan wajib pajak tersebut menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pemberian insentif ini diberikan bagi pelaku usaha yang telah memiliki surat keterangan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak yang menggunakan PP 23 tahun 2018. Bagi pelaku usaha yang belum memiliki surat keterangan tersebut, dapat mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak. Pemberian insentif ini diberikan untuk bulan April sampai dengan Desember 2020. Sehingga wajib pajak atau pelaku usaha tidak perlu membayar pajak penghasilan 0,5%. Dari contoh Bu Tejo sebelumnya, diketahui pada tahun 2020 untuk bulan April terdapat penjualan roti senilai 20 juta. Maka pajak penghasilan jika tanpa insentif adalah 0,5% dari 20 juta atau 100.000. Mekanisme sebelum ada insentif yaitu pelaku UMKM atau Bu Tejo akan membayarkan pajak ke kas negara. Namun karena adanya insentif dan Bu Tejo telah memiliki surat keterangan, maka Bu Tejo tidak perlu membayarkan pajak ke kas negara. Namun Bu Tejo wajib menyampaikan laporan realisasi tiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Laporan realisasi dapat dilakukan secara online, yaitu dengan mengunjungi e-reportingcovid19.pajak.go.id, lalu login akun dengan mengetik NPWP dan kata sandi. Lalu klik icon tambah pelaporan dan pilih
pemilihan jenis pelaporan realisasi baru. Pilih PPh Final DTP. Kemudian isi kode keamanan, unduh dan isi laporan realisasi pada file Excel. Ada 2 sheet, yaitu sheet pertama bernama pemotong atau pemungut dan sheet kedua bernama lainnya. Sheet 1 ditujukan jika pemungut atau pemotong, misalkan bendahara pemerintah, membeli ke Bu Tejo. Sheet lainnya ditujukan bagi selain dari pemungut. Nah, pada sheet 1, misalkan pada bulan April, bendahara pemerintah Kota Tangerang membeli roti senilai 3 juta ke Bu Tejo. Berarti lokasi usaha diisi dengan lokasi toko roti enak, NPWP diisi NPWP Bu Tejo, NPWP pemotong atau pemungut diisi NPWP dari bendahara, peredaran bruto diisi penjualan ke bendahara, dan PPh Final DTP diisi 0,5% dari peredaran bruto. Dan kode billing diisi dengan kode billing yang diberikan oleh pemungut atau pemotong. Jangan khawatir, walaupun tetap diberikan kode billing, tetapi pelaku usaha tidak akan dipotong maupun dipungut pajak, asalkan mampu menyerahkan fotokopi surat keterangan. Nah, pada sheet yang bernama lainnya, diisi dengan penjualan kepada selain pemotong atau pemungut. Jangan lupa perhatikan nama file. Nama file memiliki format seperti berikut. Untuk AAAA atau 15 digit awal ini diisi dengan NPWP-nya Bu Tejo. Lalu selanjutnya yaitu masa pajak awal, berarti untuk April maka 04. CCC diisi dengan masa pajak akhir. Karena ini untuk masa April saja, maka masa pajak akhir juga April atau 04. Lalu tahun pajak yaitu tahun 2020 dan 2 digit kode laporan realisasi untuk DTP ini 01 dan 2 digit kode pembetulan ke, karena belum ada pembetulan maka 00. Selanjutnya yaitu upload file Excel laporan realisasi. Nah, jadi sekian penjelasan dari kami. Mudah kan? Mari kita bareng-bareng bayar pajak, karena dengan membayar pajak, kita membantu menyokong keuangan negara. Terima kasih. Pajak kuat Indonesia maju. Indonesia maju.